Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur di pagi hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, di pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami, membimbing kami dari berbagai kesibukan kami mulai kemarin sampai pada hari ini kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan, agar bisa mengerti memahami firman-Mu. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu Bapa yang sama dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang diambil dari kitab Yeskiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25. Yeskiel pasalnya yang ke-14, ayatnya, saya ulang, Yeskiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji tentang Pembaruan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, begini firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri di mana kamu bergerak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Allah. Maka kerup itu mengikat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik di atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Yang dikatakan berbahagia ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkan. Renungan pagi hari ini dalam sebuah tema hidup yang baru. Ibu Bapa yang sama dikasih Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan suasana udara yang baru, dengan suasana kehidupan yang baru. Biarpun masih ada di antara kita yang masih menikmati
libur bersama keluarga di kampung halaman. Ibu bapak yang sama dikasihi Tuhan, apa yang kita pahami tentang hidup baru selama ini dalam kehidupan kita? Apakah yang kita inginkan dalam diri kita tentang hidup baru tersebut? Apakah dengan membeli pakaian baru? Ataukah mendapat THR baru? Ataukah anak kita memasuki dunia pendidikan yang baru? Banyak hal yang terlintas dalam pikiran kita tentang sesuatu hidup baru. Bukan hanya secara jasmania, tetapi secara rohania dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini dikisahkan tentang bagaimana penglihatan Yehezkiel pada saat Allah akan bertindak, bagaimana mengumpulkan kembali bangsa-bangsa Israel. Dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 merupakan gambaran dari pembuangan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Kita bisa perhatikan di ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-20. Dan memberikan tubuh, hati, dan roh baru. Dalam ayatnya yang ke-19 pembacaan kita saat ini. Sehingga bangsa Israel kembali hidup menurut ketetapan dan peraturan Allah saja di ayat 20 dalam pembacaan kita saat ini. Pembaruan hidup Israel dimulai dari tindakan Allah yang menawarkan sarana pertobatan dan pengampunan melalui pencurahan roh baru ke dalam tubuh dan hati umatnya. Hati yang baru terarah pada ketetapan dan peraturan Allah sambil membuang dewa-dewa yang menjijikkan hati Allah. Hati dan hidup baru, dua hal ini yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hati dan hidup baru berlangsung dan dinikmati ketika hanya Dia yang mendatangi dan berkuasa dalam hidup keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak godaan yang kita akan hadapi ke depan, banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan yang membuat kita akan terjatuh dalam sebuah rumusan dosa. Dalam saat ini kita masih dalam suasana libur, kita menikmati sebuah berkat yang Tuhan berikan. Namun sadarkah kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa hal itu pun sering menjerumuskan kita kepada suasana yang jauh dari hadapan Tuhan itu sendiri. Kita tidak bisa memanfaatkan akta pengakuan dosa kita sebagai kesempatan kita untuk berbuat dosa sebelum hari Minggu. Dan inilah sering kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Sering kita berbuat dosa kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan itu sendiri. Sering ketika di ibadah hari Minggu kita kembali mengaku dosa kita kepada Tuhan. Namun sering juga kita melakukan hal yang sama, membuat Tuhan marah. Apakah itu yang dimaksud dengan hidup baru dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Menikmati karunia Tuhan berarti kita menikmati hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati hal tersebut? Dari pembacaan yang tadi saya katakan bahwa kita harusnya rajin beribadah. Tubuh kita, hati kita diperbaharui. Dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita diperbarui oleh kuasa Roh Kudus. Kita menikmati
hari yang baru di pagi hari ini, karena kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita waktu bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Biarlah firman Tuhan saat ini menjadi semangat menghadapi hidup baru bagi kita sekalian. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, pemilik karunia dalam kehidupan kami, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami menghirup udara baru dalam kehidupan kami. Biarpun masih dalam suasana COVID-19 Tuhan, dalam suasana libur panjang ya Tuhan, Tuhan masih menyertai kami, membimbing kami menikmati hidup baru ini Tuhan. Berkati kami bersama keluarga kami masing-masing Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa ya Tuhan. Terkhususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja ini ya Tuhan. Berkati semuanya ini ya Tuhan. Biarlah kehidupan baru kami selalu diselimuti dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kehidupan kami selalu menjadi berkat yang baru bagi sesama kami. Kami masih dengan penuh suasana kehidupan kebersamaan kami Tuhan. Berkati semuanya ini ya Tuhan. Lindungi negara kami, lindungi daerah kami ya Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.